Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kembali lagi di channel YouTube Ilham Ali Nurdiansyah. Pada kali ini ada kabar baik bagi guru pendidikan agama Islam tahun 2023 dari TK, SD, SMP, dan SMA. Kemendak akan melakukan pretest pendidikan profesi guru tahun 2023. Pretest bagi PPG dalam jabatan. Pada kali ini kita akan membahas soal pretest PPG tahun 2023 tentang karakter guru profesional. Langsung saja ke soalnya. Soal nomor 1. Siswa-siswi peserta Olimpiade Sains Nasional atau disingkat OSN dari sekolah Anda gagal meraih skor tinggi dalam uji coba OSN. Sebagai pendamping OSN, apa yang Anda lakukan? A. Saya meminta alumni OSN untuk mengajar para peserta tentang cara menjawab soal OSN. B. Saya mengarahkan orang tua peserta OSN untuk lebih memotivasi anak mereka agar lebih giat dalam belajar dalam persiapan OSN. C. Saya merencanakan, menyiapkan, dan menyelenggarakan latihan lebih intensif bagi peserta untuk mengikuti OSN pada waktu berikutnya. D. Saya minta pada peserta OSN membentuk kelompok belajar materi OSN agar penguasaannya meningkat. E. Saya mendorong para peserta OSN mengikuti tambahan pengayaan materi Olimpiade dari guru kelas. Jawabannya adalah yang C. Saya merencanakan, menyiapkan, dan menyelenggarakan latihan lebih intensif bagi peserta untuk mengikuti OSN pada tahun berikutnya atau waktu berikutnya. Lanjut ke nomor 2. Pertanyaannya, seorang peserta didik mengeluhkan keadaan orang tuanya yang akan segera bercerai. Mendengar keluhan tersebut, apa yang Anda lakukan? A. Memperhatikan keluhan peserta didik dan melarang menceritakan hal tersebut kepada orang lain sambil berusaha membantu dia. B. Mendengarkan dengan penuh pengertian dan merasakan perasaan peserta didik, menjaga rahasia, serta berusaha untuk membantu dia. C. Memahami keluhan peserta didik dan membiarkan peristiwa tersebut berjalan seperti apa adanya. D. Memperhatikan keluhan peserta didik dan menganggap sebagai suatu hal yang biasa terjadi dalam kehidupan rumah tangga. E. Melakukan penilaian terhadap keluhan peserta didik dan menceritakan keluhan tersebut kepada orang lain. Jawabannya adalah yang B. Mendengarkan dengan penuh pengertian dan merasakan perasaan peserta didik, menjaga rahasia, serta berusaha untuk membantu dia. Lanjut ke nomor 3. Sudah seminggu sampah di depan rumah Anda tidak diambil oleh petugas pengambil sampah karena mobil pengangkut sampah rusak. Beberapa warga di sekitar Anda yang tidak sabar lalu mewadahi sampahnya pada wadah plastik, kemudian dibuangnya sampah dalam bungkusan plastik itu.
satu demi satu ke sungai yang di antara kampung. Hal apa yang Anda lakukan sebagai guru? A. Membicarakan persoalan dengan ketua RT dan tokoh masyarakat untuk mencari solusi permasalahan tersebut. B. Meminta tukang sampah untuk bertanggung jawab agar segera mengangkut sampah yang sudah menumpuk seminggu. C. Mengingatkan warga agar tidak membuang sampah ke sungai karena akan menimbulkan pencemaran dan banjir. D. Menyewa mobil yang ada mengangkut sampah untuk mengangkut sampah warga yang sudah tertumpuk seminggu. E. Membuang sendiri sampah yang sudah menumpuk seminggu ke tempat pembuangan akhir meskipun jaraknya jauh. Jawabannya adalah yang A. Kita sebagai guru harus membicarakan persoalan tersebut dengan ketua RT dan tokoh masyarakat untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut. Lanjut ke nomor 4. Dalam sebuah ceramah tentang pencegahan korupsi, sebagai narasumber Anda ditanya peserta ceramah, apakah Anda setuju jika koruptor kakap dihukum mati? Jawaban Anda yang baik adalah A. Koruptor kakap sebaiknya dihukum seberat-beratnya dan ditempatkan pada tempat terasing, misalnya Nusa Kambangan. B. Membuat jerah koruptor tidak harus dihukum mati karena dengan hukuman seumur hidup mestinya membuat pejabat takut. C. Hukuman mati sebaiknya ditiadakan karena sejahat atau seburuk apapun manusia masih ada peluang untuk menjadi orang baik. D. Setuju jika koruptor dihukum mati karena sudah terbukti di Tiongkok karena koruptor dihukum mati maka tingkat korupsi Tiongkok itu 0%. Setuju jika koruptor kakap dihukum mati agar membuat para pejabat tidak berani melakukan perbuatan korupsi. Jawabannya adalah yang A. Koruptor kakap sebaiknya dihukum seberat-beratnya dan ditempatkan pada tempat terasing, misalnya Nusa Kambangan. Nomor 5. Seorang guru mendapati beberapa siswa yang belum mengumpulkan tugas pada tenggang waktu yang telah diberikan dikarenakan tugas menumpuk dari mata pelajaran lain. Jika seandainya Anda sebagai guru, apa yang Anda lakukan? A. Tetap meminta tugas yang telah diberikan dengan sanksi nilai sesuai dengan tugas yang dikerjakan sebagai upaya untuk memberikan efek jera siswa. B. Mendorong siswa untuk segera menyelesaikan tugas secara maksimal dengan menyampaikan perkembangan siswa yang sudah dan belum mengumpulkan. C. Memberikan fasilitas untuk berdiskusi dan mengajarkan pada siswa tentang bagaimana cara mengatur waktu dengan baik serta bertanggung jawab pada tugas yang diberikan. D. Memberikan toleransi tambahan waktu agar siswa yang belum mengumpulkan tugas dapat menyelesaikan tugasnya. Menolak tugas yang dikumpulkan melewati batas waktu agar tidak mengingkari kesepakatan yang sudah disepakati di awal semester. Jawabannya adalah yang C. Memberikan fasilitas untuk berdiskusi dan mengajarkan pada siswa tentang bagaimana cara mengatur waktu dengan baik serta bertanggung jawab pada tugasnya. Lanjut ke nomor 6. Terdapat peserta didik yang mengadu pada guru bahwa ia selalu melakukan tugas piket kebersihan kelas sendiri. Anggota yang lain tidak mau terlibat membersihkan kelas, maka mereka memaksa dan mengancam jika melaporkan hal tersebut kepada kelas. Sebagai guru yang mengetahui hal tersebut, apa yang Anda lakukan? A. Guru melakukan evaluasi keterlibatan siswa terkait kegiatan piket kebersihan kelas serta menyampaikan hasilnya agar menjadi perhatian seluruh siswa untuk terlibat dalam tanggung jawab tersebut.
B. Memberikan teguran kepada siswa yang tidak mau terlibat dalam kegiatan piket kebersihan kelas agar siswa yang rajin tidak terpengaruh dan dia tidak mengulangi perbuatannya. C. Merekomendasikan guru BK untuk melakukan konseling kepada kelompok yang mengajarkan keterampilan bekerja sama dengan orang lain dalam suatu kelompok. D. Memfasilitasi pertemuan bersama agar terjadi komunikasi antar anggota kelompok piket kebersihan sehingga semua anggota menyadari tugas masing-masing ketika jadwal piket kebersihan kelas berlangsung. E. Memberikan hukuman kepada seluruh anggota piket kebersihan karena tidak dapat membangun kerjasama yang baik dalam tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Jawabannya adalah yang D. Memfasilitasi pertemuan bersama agar terjadi komunikasi antara anggota kelompok piket kebersihan sehingga semua anggota menyadari tugas masing-masing ketika jadwal piket kebersihan kelas berlangsung. Lanjut ke nomor 7. Seringkali dalam bekerja tim, kelompok memiliki pandangan yang bertentangan dengan pendapat Anda. Pernyataan yang paling menggambarkan reaksi Anda adalah A. Tetap bergabung dengan kelompok namun diam-diam mengharapkan kelompok gagal menjalankan apa yang Anda putuskan. B. Bergabung dengan kelompok namun mengikuti semua kegiatan dengan sepenuh hati. C. Menerima sepenuhnya keputusan kelompok dan melakukan introspeksi bila ada pandangan pribadi yang keliru. D. Keluar dari kelompok karena saya tidak bisa menerima keputusan yang bertentangan. E. Menerima keputusan kelompok apa adanya namun tetap bersikap kritis terhadap keputusan yang telah diambil. Jawabannya adalah yang E. Menerima keputusan kelompok apa adanya namun tetap bersikap kritis terhadap keputusan yang telah diambil. Nomor 8. Salah satu karakteristik guru profesional yang telah memiliki kualifikasi S1 atau D4. Jika Anda belum memiliki kualifikasi tersebut, apa yang perlu dilakukan? A. Melanjutkan pendidikan ke jenjang sarjana atau sederajat. B. Mengajar secara rutin sambil menunggu pensiun agar tidak ketinggalan. C. Sewaktu-waktu berpartisipasi dalam berbagai peningkatan diri. D. Meningkatkan diri setelah diwajibkannya persyaratan guru profesional. E. Mengikuti berbagai kegiatan ilmiah bagi peningkatan profesionalitas. Jawabannya adalah yang A. Melanjutkan pendidikan ke jenjang sarjana atau sederajat. Nomor 9. Sebagai guru yang dianggap komponen, Anda diminta menggantikan guru lain yang kebetulan sakit untuk mengkoordinasikan panitia kegiatan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di sekolah. Yang akan Anda lakukan atas permintaan ini adalah A. Menerima tugas itu dan menjalankannya setelah selesai mengerjakan tugas-tugas lain yang telah datang terlebih dahulu. B. Menolak penunjukan tersebut karena bukan tugas yang seharusnya dilakukan. C. Merombak dengan kepanitiaan baru yang Anda pilih sendiri karena Anda percaya dengan kompetensinya yang baik. D. Melakukan walaupun dengan berat hati akan bekerja dan menjalankan tugas itu apa adanya dan ikhlas. E. Mengkoordinasikan dan bersinergi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kepanitiaan yang disusun sebelumnya. Jawabannya adalah yang E. Mengkoordinasikan dan bersinergi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kepanitiaan yang disusun sebelumnya. Nomor 10. Kesempatan untuk menempuh pendidikan lanjut tidak mudah didapatkan. Seandainya Anda mendapatkan kesempatan itu, apakah Anda nilai sebagai yang paling penting
A. Peningkatan ilmu pengetahuan dan keterampilan sebagai hasil studi lanjut. B. Pengembangan wawasan melalui belajar. C. Pengembangan jejaring sosial yang bermanfaat kelak bagi pekerjaan. D. Pengembangan diri sebagai guru yang dapat bermanfaat untuk diri dan orang lain. E. Meningkatkan kecakapan dalam melaksanakan tugas di tempat kerja. Jawabannya adalah yang D. Pengembangan diri sebagai guru yang dapat bermanfaat untuk diri dan orang lain. Demikian latihan soal PPG dalam jabatan Kemenak atau Guru Pendidikan Agama Islam tentang karakter guru profesional tahun 2023 part 1. Tunggu akan ada part 2 nya. Tetap saksikan di channel YouTube Ilham Ali Nurdiansyah. Jangan lupa subscribe. Kalau suka videonya di like, kalau nggak suka di dislike. Semoga guru-guru pendidikan agama Islam seluruh Indonesia sukses semua, dan juga yang akan menjalani pretest semoga lulus semua, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Demikian dari saya, apabila banyak kesalahan mohon maaf. Walahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.